Ya. Nama saya Muhammad Tega Padilla dari Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan media utama tahun terbit 2000 dengan jumlah halaman 190. Kita masuk ke pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah jalan dua arah. Ada empat cara, hanya empat cara dalam berhubungan dengan dunia. Kita dievaluasi dan digolongkan dalam empat cara ini. Yang pertama, apa yang kita lakukan. Yang kedua, cara kita memandang. Yang ketiga, apa yang kita ucapkan. Dan yang terakhir, cara kita mengucapkannya. Oke, kita masuk apa itu sih komunikasi? Komunikasi bukanlah jalan satu arah. Komunikasi bukan hanya mengenai komunikator yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Komunikasi yang efektif harus menjadi jalan tol dua arah dengan masukan yang terus-menerus mengalir dari satu pihak ke pihak lain. Penyampaian pesan harus mencari dan menerima masukan dari penerima pesan. Komunikator harus selalu memastikan apa yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh sang penerima. Untuk mencapai hal tersebut, pengirim pesan harus melontarkan pernyataan mengobservasi apa yang bisa diobservasikan. Yang pertama itu menyampaikan ide kepada orang lain. Rencanakan apa yang akan kita katakan, kenali pendengar Anda bahwa komunikator paling handal pun akan gagal menyampaikan pesan jika pendengar tidak bisa memahaminya. Setengah komunikasi yang baik adalah memahami pendengar. Pilih kata-kata yang bisa benar-benar dimengerti pendengar. Jika orang-orang yang menjadi pendengar berasal dari latar belakang teknis, kita dapat menggunakan latar belakang teknis dalam komunikasi. Namun, jika bicara tentang topik teknis pada orang-orang yang tidak familiar dengan istilah teknis, jangan gunakan bahasa teknis agar mudah dipahami. Ya, baik. Selanjutnya ada cara percakapan yang baik. Yang pertama, bersikap ramah. Jika kita ingin menjadi pembicara yang menyambut dengan hangat, kita harus menanamkan keramah tamahan. Kita harus membuka pintu hati kita lebar-lebar, bukannya seperti yang banyak dilakukan orang lain, membukanya sedikit saja. Seakan-akan berkata kepada orang yang kita temui, kau boleh mengintip sedikit saja, tapi kau tidak boleh masuk sampai saya tahu apakah kau akan menjadi kenalan yang sesuai dengan harapan saya atau tidak. Lalu yang kedua, tanamkan kemampuan dalam bercakap-cakap. Sebagian besar dari kita tidak cakap dalam percakapan karena kita tidak menjadikannya sebagai sebuah seni. Kita tidak mau repot-repot atau bersusah payah berbicara dengan baik. Kita tidak cukup membaca atau cukup berpikir. Sebagian besar dari kita mengekspresikan diri kita melalui bahasa. Nanda, Nanda, next. Ya, ya. Lalu ada 5 strategi untuk menjadikan menjadi sebagai pendengar yang baik. Yang pertama, atur voicemail Anda agar langsung menjawab seluruh panggilan yang masuk. Lalu sembunyikan berkas-berkas yang ada di meja Anda. Lalu jangan merasa terlalu nyaman. Lalu jangan memikirkan sanggahan Anda. Lalu ada 7 tipe pendengar. Yang pertama adalah si sibuk sendiri. Yang kedua ada si tidak perhatian. Yang ketiga ada si gemar menginterupsi. Lalu ada si terserah, ada si penyerang, si tukang menganalisis, lalu yang terakhir ada si penaruh perhatian. Lalu ada bagaimana pesan dapat diterima. Dalam komunikasi, secara bergantian kita menjadi pengirim dan penerima. Kita harus menjadi pendengar yang baik, tidak hanya saat kita sedang menjadi penerima. Tidak hanya saat kita sedang menjadi penerima, tetapi saat kita sedang mengirimkan pesan, kita juga harus memastikan nih, penerima ini mendengarkan apa yang kita kirimkan. Lupa gua. Ya udah. Ya, selanjutnya ada cara untuk membuat pendengar menyukai kita.
Anggaplah diri kita terhormat karena telah diminta berbicara di hadapan pendengar dan sampaikan perasaan itu. Nyaris selalu merupakan sebuah pujian jika kita diminta berpidato di hadapan sebuah kelompok atau organisasi, tidak peduli sebesar apa atau tipe apa kelompok tersebut. Untuk menunjukkan sikap santun, kita harus mensyukuri pujian seperti itu. Itu adalah salah satu cara membuat agar pendengar menyukai kita. Selanjutnya ada apresiasi para pendengar kita dengan tulus. Jangan pernah berbicara di hadapan sebuah kelompok atau organisasi tanpa sebelumnya mencari tahu sebanyak mungkin mengenai kelompok tersebut. Setelah itu, luangkan beberapa detik dari waktu yang kita berpidato untuk mengingatkan para pendengar bahwa kita merasa bangga terpilih menjadi pembicara karena beberapa kualitas mereka yang tidak umum. Next. Lalu selanjutnya ada menyampaikan presentasi yang luar biasa kepada grup. Tujuan Anda adalah membuat para pendengar melihat apa yang Anda lihat, mendengarkan apa yang Anda dengar, merasakan apa yang Anda rasakan. Rincian yang relevan yang dirajut dalam bahasa yang konkret dan berwarna merupakan cara terbaik untuk menciptakan kembali sebuah peristiwa, sama seperti saat peristiwa tersebut terjadi dan menggambarkannya kepada para pendengar. Apa tujuannya? Yaitu meyakinkan, menginformasikan, memotivasi, dan menghibur. Jadi, kesimpulan dari buku Sukses Berkomunikasi karya Dale Carnegie dan Associate Inc. menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi yang efektif, khususnya dalam berbicara di depan umum, bukanlah bakat bawaan melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Kunci utama untuk sukses dalam berkomunikasi adalah kepercayaan diri yang bisa dibangun melalui persiapan matang, latihan konsisten, dan pengalaman nyata. Buku ini menyoroti pentingnya berbicara dengan tulus, menggunakan cerita pribadi, dan menunjukkan antusiasme agar pesan yang disampaikan oleh komunikator lebih berkesan dan meyakinkan. Selain itu juga menjadi faktor penting dalam berkomunikasi yang sukses. Melalui pendekatan praktis dan inspiratif, buku ini membimbing kita atau pembaca untuk menjadi komunikator yang lebih percaya diri, mampu mempengaruhi orang lain atau audiensi secara positif, dan unggul dalam berbagai situasi komunikasi baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai tim literasi hari ini mengucapkan terima kasih sekali atas paparan yang bagus dalam pemilihan judul buku, ya, bahwa sukses berkomunikasi, insya Allah dalam lebih maju menggali informasi di buku-buku yang lain akan bermanfaat untuk bekal kesuksesan di masa depan. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.